kasih storge. Ini adalah kasih yang ada dalam keluarga. Ikatan yang penuh perhatian orang tua dan anak, suami dan istri, saudara kandung dan lainnya. Saudara, kalau kita bicara kasih, ini juga perlu ada. Saya mengasihi mertua saya. Jangan sampai mantu sama mertua kayak Tom and Jerry, berantem terus ya. Tapi ada kasih, mengasihi siblings. Saya punya cici saya misalnya di Makassar, saya mengasihi dia. Saya suka kirim dia oleh-oleh, saya suka WA dia, apa kabar, kamu sehat, kalau dia sakit saya telepon doakan. Itu kasih antara sesama keluarga terhadap tante, om. Jadi kita baru merayakan Imlek, itu kumpul keluarga. Nah itulah kasih storge, kita mengasihi. Kita kasih angpau, kita kirim kue, itu kasih storge. Nah yang terakhir kasih agape, ini yang paling sulit, ini yang punya Tuhan dan kita semua saudara harus sampai ke kasih ini. Jadi gak cuma eros, gak cuma filia, gak cuma storge, tapi kita mau kasih agape. Apa itu? Kasih ilahi, kasih yang dari Allah. Hanya orang yang telah menerima kasih Allah yang dapat mengerti kasih ini dan dapat menyampaikan kepada orang lain. Tadi kan kita baca agape. Ini adalah unconditional love, kasih walaupun kamu mengecewakan aku, misalnya suami ngomong sama istri ya, tapi aku tetap sayang kamu. Istri ngomong, walaupun kamu tuh janji doang, kamu janji mau ajak saya pergi, lupa karena kerjaannya sibuk, ya udah tetap aku sayang kamu. Walaupun kamu sekarang udah dulu waktu merit masih langsing, sekarang langsung misalnya. Aku tetap sayang kamu karena kasih walaupun. Kalau eros itu kasih karena kamu cantik aku mengasihi kamu, karena kamu baik aku mengasihi kamu. Tapi kalau agapao ini kasih walaupun, ini kasih Tuhan. Jadi hanya bisa kalau saya mengenal dan mengasihi Tuhan, kasih yang saya dapat itu terus itu yang saya bagikan ke keluarga saya, ke pasangan saya. Kasih agape. Coba sekarang suami istri yang datang bilang, saya mau mengasihi kamu dengan kasih agape. Sampai maut memisahkan. Amin ya. Walaupun kamu ngeselin, walaupun kamu bikin aku kesel. Kesel banget nih sama suamiku. Walaupun kamu bikin aku marah. Walaupun kamu bikin aku sedih. Ya oke lah aku sedih, tapi aku tetap sayang kamu. Aku mengasihi kamu sampai maut memisahkan. Itu agape. Itulah kasih yang dalam yang Tuhan mau kita semua suami istri punya kasih itu. Terhadap anak kita juga. Walaupun anak kita ngecewain, walaupun anak kita pun satu waktu misalnya ya nggak ada di sini mudah-mudahan ngelupain kita. Dulu mama ngelahirin kamu, besarin kamu, sampai kamu udah kerja. Sekarang udah berhasil lupa sama orang tua misalnya. Tetap walaupun aku tetap mengasihi kamu. Kalau kita punya kasih ini Bapak Ibu, hidup kita bahagia. Kenapa? Karena gak tergantung dari respon sekeliling, kasih walaupun. Yang hanya ada di dalam Tuhan. Yang kedua, jadi yang tadi waktu kita mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka kasih yang Tuhan punya itu agape ada dalam diri kita. Yang kedua, suami istri berkorban dan membagikan kasih dalam keluarga. Ada kata berkorban. Nah mari kita lihat ayat firman Tuhan, Matius 5 ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Jadi kalau Bapak Ibu baca perikop ini itu Matius 5, 13 sampai 15. Tuhan Yesus lagi mengajar di bukit tentang garam dan terang. Kamu harus garam dunia, kamu terang dunia. Tapi di ayat 15 ini dia berkata menerangi semua orang di dalam rumah itu. Di mana mulainya kita jadi garam dan terang? Dalam keluarga. Itu yang pertama, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak. Suami menerangi jadi garam dan terang buat istrinya. Istri jadi garam dan terang buat suaminya. Orang tua jadi garam dan terang buat anak-anaknya. Maka itu feels like heaven.
Start in the family. Mulai dari rumah. Nah sekarang tadi saya bilang, bagaimana jadi garam dan terang, menerangi di rumah itu mulai dari Tuhan sebagai pusat. Saya mau memperagakan ini, saya minta tolong Tika. Bisa bantu saya. Jadi ini ada alat peraga, bagaimana yang tadi saya bilang, the closer we move toward God, the closer we move toward each other. Ya, oke. Jadi ini ada God, agak sini sedikit. God, Tuhan, ini husband, suami, ini wife, istri. Nah, jadi yang tadi saya bilang ini kan sumber kasih, dia yang utama. Bagaimana saya ini sebagai istri, kalau saya misalnya, bisa punya kasih agape Tuhan itu. Saya harus terus bertumbuh, closer to God. Terus bertumbuh. Sampai sini bertumbuh terus. Ya. Tetapi bukan cuma saya, kalau cuma saya sendiri yang bertumbuh sementara suami di sini, maka ini pincang ya. Jauh tetap. Waktu suami juga bertumbuh, ya jarak yang tadi ini, yang jauh makin dekat. Feels like heaven terus ya. Bertumbuh, senang baca Alkitab, jangan satu orang. Suami, istri senang baca Alkitab, suami baca Alkitab. Istri rajin berdoa, suami rajin berdoa. Istri rajin ikut oksigen, suami juga. Istri ikut pemuritan di HOS, Komsel, suami juga. Istri berpuasa, suami juga. Istri melayani Tuhan, suami juga. Istri mengasihi, suka memberi, suami juga super. Nah, saudara lihat kalau udah di sini makin dekat sama Tuhan maka tidak ada jarak lagi. Ini benar-benar heaven. Mengurangi perbantahan, hal-hal yang gak perlu, gak berantem tiap hari. Karena dua-duanya dewasa dalam iman. Tapi lihat kalau ini ya Bapak Ibu bahagia. Bahagia karena apalagi gitu ya, sama-sama saling support, sama-sama bertumbuh, sama-sama melayani. Tapi sebaliknya si istri ini rajin ya bertumbuh, baca Alkitab, suami di sini. Wah suaminya males, udah kamu aja deh yang ibadah, nanti pulang sharing ya sama gue ya. Udah kamu aja yang doain aku ya kata suaminya. Jadi istri sampai sini, suami di sini. Nah ini nggak feels like heaven. Pasti banyak keributan, pasti banyak berantem, pasti banyak kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita. Karena begini, sama sebaliknya kalau si suami nih deket sama Tuhan, closer to God, tapi istrinya juga nggak mau. Ya udahlah, gue nggak mau deh, gue sibuk urus anak di rumah, lu aja sendiri, ibadah sendiri. Lu datang oksigen sendiri, ikut komsel, udah kamu aja sendiri, aku nggak usah lah. Maka saudara lihat, si istri di sini ini juga biang ribut. Nanti si istri bilang, lu makan tuh doa, makan aja tuh ibadah gitu ya. Berantem terus karena tidak seimbang. Bahkan istri yang seperti ini bisa menghalangi suami masuk dalam rencana Tuhan karena dia nggak bertumbuh. Jadi yang paling bagus sama-sama closer to God. Waktu sama-sama mendekat kepada Tuhan, maka ini nggak ada jarak lagi. Bahagia, feels like heaven. Amin Bapak Ibu? Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Kak. Jadi ingat kalau misalnya lupa semua khotbah saya hari ini, ingat aja tadi nih. Segitiga. Jadi ingat, kalau misalnya pasangan kita udah mulai males-males nih ya, ibu-ibu ya. Dad, Pap, kayaknya seminggu ini aku gak lihat kamu baca Alkitab ya. Ayo semangatin gitu ya. Kamu kayaknya udah jarang berdoa ya. Kamu kok udah jarang ibadah ya. Utus aku terus yang pergi ibadah. Ingetin, sebaliknya juga begitu. Jadi semakin mendekat kepada Tuhan semakin baik.
When a man loves God, tadi ya kalau dia dekat dengan Tuhan, it makes a difference in how he loves you. Jadi yang masih single wanita, kalau engkau mencari pasangan, carilah yang mengasihi Tuhan. Amin. Itu penting nomor satu. Jadi jangan, Pastor aku gak mau, aku maunya cakep dulu cakep. Kayak bintang film drakor, cakep. Aku maunya kayak gitu, rambut klimis, putih, tinggi. Kalau bisa cakep, kaya. Gak penting imannya, boleh agama apa aja boleh. Salah Bapak Ibu, saudara-saudara ya yang masih single. Yang udah menikah, udah gak perlu lagi berdoa cari pasangan. Udah satu selamanya. Karena dalam pernikahan Kristen kita menganut monogami, bukan poligami. Jadi carilah yang mengasihi Tuhan. Karena kenapa? Waktu dia mengasihi Tuhan, dia akan mengasihi engkau dengan kasih agape. When a woman loves God, it makes a difference in how she loves you. Sama yang pria-pria yang masih single, ingat cari wanita yang mengasihi Tuhan, yang dalam Tuhan, yang imannya bertumbuh dalam Tuhan. Man or husband, wife, woman or wife who doesn't lead you to sin but walks you closer to God. Jadi jadilah husband, jadilah wife yang membawa pasanganmu bukan kepada dosa. Pipi, pengen beli mobil baru nih, udah korupsi juga gak apa-apa. Wah itu bawa kepada dosa. But bawa pasangan kita closer to God. Gak usah ambil itu uang suap gak usah. Jangan, kita gak sejahtera nanti Tuhan gak bisa berkati. Ini pasangan yang membawa bukan jatuh ke dalam dosa. Tapi pasangan yang bawa dia closer to God. Amin. Kita mau ya saudara. Nah sekarang kita number 3. Suami istri melakukan fungsinya sesuai firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu kita itu jadi orang Kristen tuh sangat bahagia. Kenapa? Tuhan tuh udah kasih kita semua udah ada di Alkitab. Kalau kita mau bahagia, kita mau feels like heaven, sukacita, ikutin aja semua tuh. Jelas udah ada dalam firman Tuhan. Nah mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita tentang order, biblical order of the family. Ya, Bapak Ibu lihat ini. Ini adalah order dalam family yang ada di Alkitab. Saya baca dulu ayatnya nanti saya akan menjelaskan. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau, kata Rasul Paulus, supaya kamu mengetahui hal ini. Yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki adalah Kristus. Kepala dari perempuan ialah siapa? Laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Jadi udah jelas sekali ya. Kepala dari laki-laki, husband adalah Kristus, nomor 1. Jadi kita harus tahu dalam keluarga kita siapa. Ini ya. Lalu husband protect family. Jadi dia protes family yang dia yang sorry. Ya, lanjut. Protect family. Jadi suami itu dia melindungi keluarganya. Kalau misalnya ada masalah keluarga, anaknya mengalami masalah, bukan istrinya yang disuruh, oke kamu ya yang kerjain, tapi itu suami yang melindungi dari keluarga. Yang kedua, lead the family, dia yang memimpin keluarga. Dan yang ketiga, provide for family. Dia menyiapkan kebutuhan dalam keluarganya, sekolah anak-anaknya, mempersiapkan makanan anak-anaknya, itu yang disebut dengan ini adalah fungsi dari suami. Nah bagaimana dengan istri? Comfort. Bapak Ibu ketika suami di rumah, anak-anak di rumah mereka membutuhkan comfort. Suami pulang kantor capek,
Istri jangan ngomel-ngomel, jangan membuat suasana nggak enak, keruh. Tapi istri tuh membuat comfort, membuat sejahtera, membuat damai, membuat sukacita, itu comfort. Itu tugas seorang istri. Jadi dia membuat rumah itu menjadi comfort, rumahnya bersih, ada makanan di rumah, itu comfort. Lalu apa? Di sini teach, dia juga mengajar anak-anak di rumah. Itu istri. Mengajar anak-anak sopan santun, jangan kasar sama orang tua, taat sama orang tua, itu dari fungsi dari wife dan nurture, ini membina. Jadi istri di sini, jadi